Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Mani. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini saya akan meresensi buku yang telah saya baca buat teman-teman semua. Halo teman-teman, saat ini saya mau meresensi salah satu buku yang ditulis oleh seorang penulis bernama Mokhtar Lubis, yang dimana beliau adalah penulis dan juga jurnalis terkemuka pada saat itu, yang dimana beliau dikenal dengan karya-karyanya yang berani dalam mengkritik situasi sosial dan juga politik pada masa itu. Nah, buku itu adalah buku yang ada di belakang saya saat ini, yaitu buku Harimau-Harimau. Nah, buku ini itu pertama kali ditulis oleh Mokhtar pada tahun 1975. Dan juga buku yang saya pegang saat ini itu diterbitkan pada tahun 2003. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia di Jakarta pada tahun 2003. Ini adalah edisinya yang ke-6. Nah, beliau juga merupakan salah satu pendiri dari majalah Sastra Horizon. Selain novel Harimau-Harimau, beliau juga menuliskan novel-novel yang lain. Contohnya seperti Tak Ada Hari Esok pada tahun 1950 dan juga ada novel Senja di Jakarta pada tahun 1963. Nah, novel Senja di Jakarta ini menceritakan tentang ketimpangan sosial pada waktu itu. Nah, teman-teman, selanjutnya sebagai bukti pengakuan global terhadap dedikasinya dalam jurnalisme dan juga sastra, beliau mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay. Nah teman-teman, novel ini saya pilih sebagai bahan resensi karena dalam novel ini dapat menjadi sebagai bahan refleksi, yang dimana dalam novel ini menceritakan tentang manusia yang dapat menjadi seperti harimau bagi sesamanya. Nah teman-teman, novel ini ditulis ketika si pengarang atau kita sebut Mokhtar Lubis itu berstatus sebagai tahanan politik karena mengkritik rezim pemerintahan Orde Lama, yaitu masa pemerintahannya Presiden Soekarno. Nah, sebagai tahanan politik, Mokhtar Lubis dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan yang jelas atau tanpa proses pengadilan yang resmi. Peristiwa ini dipandang sebagai bentuk bahwa kezaliman penguasa saat itu sangatlah berpengaruh. Konflik di antara manusia dan juga alam, serta manusia dan juga diri mereka sendiri, itu menjadi tema utama dalam cerita kali ini. Yang dimana ketakutan terhadap harimau itu secara perlahan mengikis sisi kemanusiaan mereka dan membawa mereka pada titik terendah mereka. Di akhir cerita, Buyung yang paling muda itu mengambil inisiatif untuk menghadapi harimau dan juga memimpin sisa rombongan yang masih selamat. Novel ini bukan hanya sekedar tentang kisah petualangan di hutan, tapi juga ini menjadi potret mendalam tentang sifat dasar manusia saat dihadapkan pada situasi ekstrim. Nah teman-teman, buku atau novel Harimau-Harimau ini itu memiliki unsur intrinsik yang bisa dikatakan kuat dan juga terjalin dengan rapi. Tema dalam cerita ini atau dalam novel ini yaitu tentang konflik antara manusia dengan alam dan juga diri mereka sendiri. Mokhtar Lubis menggambarkan bagaimana manusia yang dihadapkan pada ancaman yang nyata dan akan mulai menghadapi ketakutan internal dan juga dosa masa lalu mereka. Nah, harimau dalam cerita ini itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah predator, tetapi ini juga merupakan simbol dari dosa-dosa dan ketakutan yang menghantui mereka. Nah, alur yang digunakan adalah alur maju dengan ketegangan yang terus meningkat, atau dengan kata lain atau bahasanya yaitu alur progresif. Nah, mulai dari perjalanan yang damai hingga pelan-pelan muncul teror harimau yang satu persatu korbannya mulai jatuh, hingga pada puncak konflik internal yang memperlihatkan sisi gelap dari setiap karakter. Nah, salah satu kalimat yang saya ingat yaitu kalimat dalam halamannya pada halaman 113, paragrafnya yang keempat itu mengatakan bahwa hati nurani manusia memburu-buru minta pengakuan. Nah, ini itu menjadi interpretasi kuat terhadap inti dari cerita dalam novel Harimau-Harimau ini. Nah, frasa ini menggambarkan momen krusial yang dimana para tokoh yang terperangkap dalam ketakutan dan juga ancaman akan harimau itu dipaksa untuk menghadapi bukan hanya bahaya dari luar, tetapi juga
lawan-lawan di dalam diri mereka sendiri, yaitu dosa-dosa dan juga rahasia tersembunyi dari mereka sendiri. Nah teman-teman, selanjutnya untuk penokohan dalam novel ini itu sangat kuat sama seperti alurnya tadi, menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing tokoh. Pak Balam yang merupakan pemimpin yang awalnya disegani, namun akhirnya kepemimpinannya itu dipertanyakan saat ia gagal mengatasi teror dari harimau. Ya, lalu ada Pak Haji Rahmat, tokoh religius yang seharusnya menjadi penenang, namun justru menjadi pemicu konflik dengan membongkar aib dan juga dosa masa lalu. Nah, yang ketiga, tokoh Buyung, yaitu bisa dikatakan sebagai tokoh protagonis yang berani dan juga jujur. Nah, dia itu dikatakan sebagai simbol harapan, keberanian, meskipun dia mempunyai dosa. Dan ia adalah salah satu-satunya yang berani menghadapi kenyataan. Nah teman-teman, novel Harimau-Harimau ini adalah karya sastra yang bisa dikatakan kuat secara naratif dan juga simbolik. Keunggulan dari novel ini itu terletak pada kedalaman psikologis tokoh-tokohnya dan juga penggunaan alegori yang cerdas. Mokhtar Lubis itu berhasil untuk menggambarkan bagaimana situasi ekstrim yang dapat mengungkap sifat asli manusia, entah yang baik maupun yang jahat. Namun, ada beberapa bagian yang saya rasa itu cukup lambat dan juga repetitif, yang dimana dalam hal ini lebih ke penggambaran ketakutan tokoh yang terus diulang-ulang. Meski demikian, hal ini justru yang memperkuat nuansa mencekam yang ingin ditampilkan. Bahasa yang digunakan juga cukup mudah untuk dipahami, meski ada beberapa kiasan yang mungkin membutuhkan perenungan lebih untuk dicerna oleh orang-orang. Secara keseluruhan, novel Harimau-Harimau itu adalah novel yang wajib dibaca. Kalau kata saya itu wajib dibaca ya, karena buku ini itu sangat cocok untuk dibaca oleh teman-teman yang ingin melihat novel fiksi tentang bagaimana manusia menghadapi ketakutan mereka dan juga bagaimana manusia menunjukkan sifat asli mereka ketika mereka sedang terdesak. Nah, novel ini itu sangat cocok untuk dibaca oleh para pembaca dewasa yang menghargai cerita yang kaya akan makna dan juga analisis psikologis. Nah, oleh karena itu saat ini saya ingin merekomendasikan buku ini karena dalam novel ini itu mengingatkan tentang pentingnya melawan harimau kezaliman, baik yang ada di dalam maupun di luar diri kita. Oleh karena itu cukup sekian mungkin referensi dari buku yang telah saya baca, yaitu buku karya dari Mokhtar Lubis pada hari ini. Terima kasih.